Kami dari LBH Advokat KI Jakarta Selatan ingin menyampaikan bahwa klien kami yang bernama Lian Mingming alias Aming yang sekarang adalah mendekam di rutan Polda Metro Jaya yang disidik oleh Reknata 1 Krim U Metro Jaya sudah ditahan selama mulai tanggal 22 Agustus 2024. Nah, dengan kasus dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Nah, yang disangkakan adalah dengan pasal 82 Junto 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Nah, ancamannya adalah pidana paling singkat 5 tahun dan kemudian paling lama 15 tahun. Nah, kami hadir di sini adalah untuk pendampingan untuk membela klien kami yang bernama sebut. Oke, apa sih bukti yang menjerat klien ibu sendiri, Lian Mingming? Nah, sebenarnya bukti belum ada ya Mas, baru itu dari pihak korban ya, tapi kami belum tahu persisnya seperti apa, belum tahu, jadi kami baru pendampingan ya Mas. Nanti setelah terbukti semua kan nanti di pengadilan baru kita buktikan benar nggak klien saya ini sudah melakukan perbuatan pelecehan tersebut seperti itu. Bu, kejadian berarti tanggal berapa? Tahun 2020 kan? 2020. Dilaporkan tahun 2024. Kenapa artinya itu menjadi ini juga nggak sih pembelaan dari ibu, kejadian sudah lama tapi baru dilaporkan setelah 4 tahun nih, atau seperti apa? Jadi di sini kami ini sebenarnya ada timbul kecurigaan. Satu diantaranya kejadian peristiwanya tahun 2020. Nah, kan seorang guru ya, jadi melatih muridnya. Nah, setelah ada kejadian peristiwa ini kan harusnya di stop nih. Dia tidak melakukan lagi pelatihan. Tapi faktanya tetap melakukan pelatihan kepada si korban sampai dengan kejadian tahun 2024 baru dilaporkan sekarang. Ini ada jeda cukup waktu yang panjang nih, dan ini membuat kami sangat curiga. Ini ada tendensius. Satu, dengan alat bukti yang disampaikan oleh penyidik itu adalah satu bukti WhatsApp yang ada cat mesra. Yang kedua, ada visum psikologis anak, sama katanya satu saksi ART. Ini juga kita akan kaji ulang, baik alat-alat bukti yang sudah ada maupun rantai peristiwanya. Seharusnya kalau memang ada pelecehan seperti ini, di cut off nih pengajarannya, tidak boleh ngajar lagi dan seterusnya. Banyak hal yang membuat kami harus kaji ulang kasus ini yang baik. Pak, chat mesra itu dari satu arah atau dua arah saling menanggapi atau seperti apa? Ada timbal baliknya, tetapi sebagian besar satu arah, tapi ada balasannya. Nah, dari situ tuh juga nggak yakin bahwa ini memang benar-benar chat mesra sepihak atau memang ada respon. Tapi faktanya ini yang membuat kami sangat curiga. Ini hanya sepotong ya, nggak secara utuh kita dapatkan. Ini yang kita perlu kaji ulang. Ini kan kejadian tahun 2000 Pak, terus 2003 akhirnya dia masih terus 2020. Nah, pelapor ini akhirnya masih ada di sana gitu, artinya masih ngajar yang terlapor Pak. Betul. Pelapor makanya masih berinteraksi dalam satu kegiatan pengajaran. Artinya dia masih tetap stay di situ ya. Betul. Berarti ada indikasi kalau ini nggak apa ya, mungkin suka sama suka atau gimana sih Pak? Indikasinya seperti itu. Cuman kami belum berani ngomong. Kita harus berdasarkan hasil pemeriksaan, kita kaji ulang sejauh mana nih validitas dari visum psikologisnya. Harusnya kan kalau orang merasa trauma, dia kan stop nih, baru dia lapor. Tapi faktanya nggak seperti ini. Dia tetap lanjutkan itu pelatihan sampai dengan sekarang, dan ya kami melihatnya ada unsur like and dislike ya, atau tanda kutip pribadi ya. Klien kami ditahan dari Agustus Pak, dari tanggal 22 Agustus 2024. Sudah 20 hari berarti atau? Belum 20 hari, pokoknya dari 22 Agustus sekarang. Di tahanan Polda? Betul. Apa kalau menurut Bapak sendiri meyakini apa memang ada klien melakukan dugaan pelecehan atau sebenarnya apa pembelaan dari Bapak sendiri sebagai kuasa hukumnya? Kita melihatnya kalau memang ada pelecehan pasti ada dari awal laporan harusnya. Tapi ini kayaknya tidak. Kami meyakini ini bukan pelecehan. Ada dua arah ya. Oh, artinya suka ya Pak ya? Ya, persoalannya di bawah umur ya, kan itu persoalannya. Jadi dianggap karena di bawah umur makanya dilaporkan di 2024. Kami masih menggali. Maaf, ini silakan Izin Pak, izin sebentar ya Pak ya. Jadi saya klarifikasi sedikit untuk chat
yang dikatakan chat mesum lah ceritanya, buktinya itu sebenarnya itu satu arah. Nah, untuk ada satu chat itu memang dia cuma hanya bercanda seperti itu. Nah, untuk yang lainnya sebenarnya indikasi dari klien kami tidak suka sih, maksudnya nggak ada yang lebih daripada tidak ada yang lebih dari sekedar pengajar dengan muridnya seperti itu. Tidak ada tensius macam-macam. Iya. Tapi nggak ada indikasi ketemu di luar gitu, nggak ada Mbak ya? Memang ketemunya ada di lokasi latihan aja gitu. Jadi kebetulan kan ini kan waktu zaman COVID ya Pak ya. Zaman COVID itu jadi dia private, dia dipanggil ke rumah. Jadi latihannya pun di rumah, nggak di mana-mana. Yang di situ ada mbaknya juga, pembantunya juga seperti itu kan. Kayak gitu, dan bahkan pernah satu kali papahnya juga pernah ikut lihat dia latihan seperti itu sih. Kali kalau misalnya keluar itu pun kalau misalnya lagi ada kejuaraan, dia kan suka ikut kejuaraan seperti itu ya. Nah, cuma itu aja sih. Berarti apa latihan apa sih Mbak? Wing Chun. Wing Chun. Iya, bela diri, lebih tangan ya. Wing Chun tuh gitu sih. Dan terlapor ini memang sudah lama juga ya menjadi guru Wing Chun itu ya? Kalau untuk menjadi guru Wing Chun itu lama, cuma baru menjadi gurunya anak tersebut itu sekitar, kalau kejadian ini ya Pak ya, dari kejadian ini 2 bulan 2 minggu dari kejadian itu, tapi terus dia sampai 2021 dan itu berhentinya pun bukan karena ada masalah atau apa, itu anaknya itu memang pergi ke Amerika seperti itu. Terakhir pun anaknya pergi ke Amerika pun dianterinnya, salah satunya dia ada yang ikut nganterin kayak gitu. Bandara, Iya. airport ya. Oke, berarti perjuangan dari tim kuasa hukumnya apa nih untuk Membebaskan lah. membebaskan dari tuduhan? Ya, kita membantu untuk mencari kebenaran Mas, mendapatkan kebenaran, keadilan untuk klien kami ini. Apa mungkin punya bukti Nanti kita sanggahan akan, bantahan? nanti gini, kita setelah di persidangan kita belum sama sekarang ya, setelah nanti bukti-bukti yang di gelar sidang atau seperti bukti yang valid, baru kita bisa membilang apa sebenarnya yang terjadi, apakah memang ada unsur yang lain yang dari pihak terlapor misalnya seperti itu. Jadi kami pelajari dan sekarang kita nanti kalau setelah kita ke pengadilan kita buktikan seperti apa benar klien kami melakukan kesalahan apa tidak, kan seperti itu. Bu, klien Ibu berarti dituntut pasal berapa, terus hukumannya berapa tahun? Itu disangkakan pasal 82 ya, Junto 76E Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 itu dengan ancaman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun seperti itu. Tapi sudah melakukan ini upaya untuk apa itu penangguhan penahanan nggak? Ini kan klien Ibu berarti ditahan nih. Gimana, ada upaya penangguhan penahanan nggak? Nah, seperti ini Mas, sebenarnya dari kuasa hukum yang sebelumnya sebenarnya sudah melakukan itu. Kita baru dapat terima kuasa itu baru kapan itu? Baru ini ada di sana masalah. Beberapa hari yang lalu. Baru Iya, beberapa hari yang lalu. Tanggal 5 September. Tanggal 5 September baru kita pegang kuasa. 1, 2, 3, sekali lagi 1.